Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Aristiawan, calon guru penggerak Angkatan 8 SDN Ngampel 1, Kota Kediri, Jawa Timur. Dalam video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata penerapan modul 1.1. Dalam aksi nyata penerapan modul 1.1 ini saya akan menunjukkan yang pertama, perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Yang kedua, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Yang ketiga, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktek baik. Yang keempat, foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan, mulai dari perencanaan, penerapan, dan refleksi aksi saya. Yang terakhir adalah testimoni dari rekan guru yang terlibat dalam proses pembuatan yang saya lakukan. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas adalah yang pertama, selama mengikuti pendidikan guru penggerak modul 1.1, banyak sekali hal yang saya pelajari tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang belum saya ketahui mengenai pendidikan anak, seperti bagaimana peran pendidik, apa itu menuntun, mengenai kodrat alam dan zaman, serta pentingnya menanamkan budi pekerti pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, saya juga mengoreksi sistem pembelajaran saya di kelas, di mana sebelumnya anak-anak kurang memotivasinya dan cenderung pasif dalam pembelajaran, sehingga perlu adanya perubahan agar anak-anak lebih termotivasi dalam belajar. Mungkin hal ini karena saya terlalu fokus pada aspek kognitif sehingga mengabaikan yang lainnya. Dengan mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya menemukan banyak ide-ide tentang implementasi pendidikan menuntun, seperti menerapkan budaya 3S dan lain-lain. Ide atau gagasan tersebut diantaranya yang pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pada perkembangan abad 21 ini, kita dituntut untuk mengenal teknologi, khususnya internet, sebagai sumber belajar lain selain guru, agar anak-anak lebih tertarik dalam belajar. Yang kedua, menciptakan kondisi belajar yang nyaman dan menyenangkan. Karena kodrat alam anak adalah bermain, maka saya memasukkan permainan dalam pembelajaran saya, sehingga anak lebih nyaman, tertarik, dan termotivasi. Yang ketiga adalah menumbuh kembangkan potensi murid dengan pembiasaan budaya positif. Hal ini saya lakukan dengan menerapkan budaya 3S, salam, senyum, sapa, seperti berbaris sebelum masuk kelas agar anak-anak tertib, cium tangan bapak ibu guru saat bertemu dan mengucapkan salam, berdoa sebelum belajar agar anak-anak terbiasa melakukan segala sesuatu berdoa terlebih dahulu. Yang keempat, mengembangkan potensi yang dimiliki murid. Pada pembelajaran untuk mendorong potensi belajarnya anak-anak saya latih untuk berarti tampil ke depan dalam presentasi, baik secara mandiri ataupun secara berkelompok. Praktik baik untuk menanamkan dan menuntun anak suri teladan yang baik. Kita sebagai pendidik merupakan contoh bagi salim dulu. kita bisa menerapkan budaya 3S. Dalam tahapan ini, saya mencari materi di internet serta berdiskusi dengan teman sejawat guna mendapatkan masukan dan saran agar pembelajaran lebih menarik. Berbaris sebelum masuk kelas dan menjabat serta mencium tangan guru, menanamkan pada anak untuk tertib, mengenal budaya antri, serta menanamkan rasa untuk hormat pada guru, sebab guru merupakan wakil orang tua di sekolah.
Berikut suasana kelas saya saat saya menggunakan YouTube sebagai sumber belajarnya. Anak-anak lebih antusias dalam belajar. Mereka lebih termotivasi sebab ada sesuatu yang baru dalam pembelajaran. Berikut suasana kelas saya saat saya menggunakan YouTube sebagai sumber belajarnya. Anak-anak lebih antusias dalam belajar. Mereka lebih termotivasi sebab ada sesuatu yang baru dalam pembelajaran. Berikut suasana kelas saya saat saya menggunakan YouTube sebagai sumber belajarnya. Anak-anak lebih antusias dalam belajar. Mereka lebih termotivasi sebab ada sesuatu yang baru dalam pembelajaran. Berikut suasana kelas saya saat saya menggunakan YouTube sebagai sumber belajarnya. Anak-anak lebih antusias dalam belajar. Mereka lebih termotivasi sebab ada sesuatu yang baru dalam pembelajaran. Berikut suasana kelas saya saat saya menggunakan YouTube sebagai sumber belajarnya. Anak-anak lebih antusias dalam belajar. Mereka lebih termotivasi sebab ada sesuatu yang baru dalam pembelajaran. Berikut suasana kelas saya saat saya menggunakan YouTube sebagai sumber belajarnya. Anak-anak lebih antusias dalam belajar. Mereka lebih termotivasi sebab ada sesuatu yang baru dalam pembelajaran. Berikut suasana kelas saya saat saya menggunakan YouTube sebagai sumber belajarnya. Anak-anak lebih antusias dalam belajar. Mereka lebih termotivasi sebab ada sesuatu yang baru dalam pembelajaran. Demikian refleksi aksi nyata penerapan modul 1.1. Di antaranya, yang pertama, aksi nyata ini mampu menciptakan suasana kelas yang nyaman dan yang menyenangkan. Yang kedua, siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, melatih siswa untuk berkolaborasi dalam ruang diskusi. Yang terakhir, dapat melatih kepercayaan diri mereka saat maju ke depan. Halo, perkenalkan, saya Lucia Elvi Kurniawati. Saya guru kelas 3 di SDN 16 1 Kota Kediri. Saya akan memberikan testimoni untuk aksi nyata yang dilakukan oleh Pak Eko. Pembelajaran sangat menyenangkan dan sangat inspiratif dan sudah sesuai dengan prinsip belajar Dewantara dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sukses terus ya Pak Eko. Nama saya Sania, kelas 2 SDN 16 1. Saya akan memberi testimoni untuk pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini sangat seru. Sukses ya Pak Eko. Dadah. Nama saya Nadia, kelas 2 SDN 16 1. Saya akan memberikan testimoni untuk pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Sukses ya Pak Eko. Dadah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dan bahagia.